Nama Nurulia Hanifah. 2.1 Makna dan pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila mempunyai fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, perbuatan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dimanapun mereka berada. Selanjutnya, saya Nini Fitiani, pamateri kedua berjudul Pendidikan Pramuka. Bagian 1 yaitu nilai prinsip dasar pramuka, yaitu metode pramuka dan kode kehormatan pramuka. Pasal 7 yaitu nilai pramuka mencakup A. Kenaikan dan watak pada Tuhan Yang Maha Esa. B. Kecintaan kepada alam dan sesama manusia. C. Kecintaan pada tanah air dan bangsa. D. Kedisiplinan, kebersihan dan kesetiaan. E. Tolong menolong. F. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan G. Jernih dalam berpikir. H adalah hemat, cermat dan bersahaja. I. Rajin, terampil dan gembira. Dan J yaitu penuh suka dan bermusyawarah. Ya, selanjutnya pasal 8 prinsip dasar pramuka. Prinsip dasar pramuka meliputi A. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan B. Peduli terhadap bangsa dan tanah air. Pasal 9 metode pramuka. Metode pramuka adalah belajar, interaksi dan progresif dan dilaksanakan meliputi A. Pengalaman, kode kehormatan pramuka. B. Belajar sambil melakukan. Dan pasal 10 yaitu sistem Among. Sistem Among itu yang pertama dalam melakukan pendidikan pramuka digunakan sistem Among. Yang kedua, sistem Among merupakan proses pendidikan pramuka yang membentuk peserta didik agar berwibawa, merdeka, disiplin dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Selanjutnya pasal 11 kisan dasar, yaitu penyelenggaraan pendidikan pramuka dikemas dengan menggunakan kisan dasar yang bersumber dari sejarah, perjuangan dan budaya bangsa. Dan pasal yang ke-12 itu kode kehormatan pramuka. Yang pertama, kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen dari serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan pramuka. Bagian kedua yaitu jujur dan jenjang. Pasal 13 jujur. Pendidikan pramuka dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non-formal yang dipaksa dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam membentuk kepribadian yang bermulia, berwibawa, taat, hukum dan disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur bangsa, memiliki kepercayaan hidup. Pasal 14 yaitu jenjang. Jenjang pendidikan pramuka terdiri atas jenjang pendidikan yang pertama siaga, B. penggalang, C. penegak dan D. pendega. Bagian ketiga, peserta didik, tenaga pendidik dan kurikulum. Pasal 15, peserta didik. Yang pertama, peserta didik adalah warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai 25 tahun yang mengikuti pendidikan pramuka. 2. Detik-detik terdiri dari pramuka siaga, B. pramuka penggalang, pramuka bergenik dan pramuka pendega.
Pasal 16, tenaga pendidik. Yang pertama, tenaga pendidik dalam pendidikan pramuka terdiri dari pembina pramuka, C. pelatih pramuka, D. satuan karya pramuka. Pasal 17, kurikulum. Pendidikan pramuka dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk pribadi peserta didik. Pasal 18, satuan pendidikan. Satuan pendidikan pramuka terdiri dari A. gugus depan, B. satuan karya pramuka, C. pusat pendidikan dan pelatihan. Pasal 19, gugus depan. Yang pertama, gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan. Pasal 20, satuan karya pendidikan. Yang pertama, satuan karya pendidikan merupakan suatu pendidikan terampil khusus bagi pramuka penegak dan pramuka pendega. Pasal 20, pusat pendidikan dan pelatihan pramuka. Yang pertama, pusat pendidikan dan pelatihan pramuka adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik kepramukaan. Bagian kelima, evaluasi, akreditasi, dan sertifikat. Pasal 22 yaitu evaluasi. Yang pertama, evaluasi dilakukan dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan pramuka kepada pihak yang berkepentingan. Pasal 23, akreditasi. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan pramuka. Pasal 24 yaitu sertifikasi. Sertifikasi dilakukan terhadap peserta didik dan tenaga pendidik sebagai pengakuan kompetensi yang dimilikinya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atas Kamar Rosanti. Di sini saya akan menyampaikan materi ketiga, yaitu bab 5 tentang organisasi. Bagian 1, keanggotaan. Pasal 25, keanggotaan. 1. Anggota Gerakan Pramuka adalah warga negara Republik Indonesia yang terdiri dari anggota biasa, dewasa, dan anggota kehormatan. Yang kedua, anggota negara asing dapat bergabung dalam suatu gugus depan sebagai anggota tamu. Pasal 26, pramuka utama. Warga negara Republik Indonesia adalah pramuka utama. Pasal 27, kelembagaan. Pasal 29, gugus depan. Pasal 30, kuartir. Pasal 31, kepengurusan kuartir. Pasal 32, badan kelembagaan. Pasal 33, dewan kehormatan. Pasal 34, satuan pengurus internal. Pasal 35, dewan kerja kepada ketua kuartir. Pasal 36, majelis pembimbing. Pasal 37, organisasi pembimbing. Pasal 38, satuan karya pramuka. Pasal 39, gugus depan. Pasal 40, satuan komunitas pramuka. Pasal 41, pusat penelitian dan pengembangan. Pasal 42, pusat informasi. Dan pasal 43, badan usaha. Dan yang terakhir, pasal 44, lembaga penilaian keuangan. Selanjutnya, bab 6, musyawarah. Pasal 45. Musyawarah Gerakan Pramuka adalah forum tertinggi dalam gerakan pramuka di tingkat kuartir atau gugus depan. Pasal 46. Hal-hal luar biasa dan mendesak. Dalam menghadapi hal-hal yang luar biasa, kuartir Gerakan Pramuka dapat menyelenggarakan musyawarah luar biasa. Bab 7, atribut. Pasal 47, atribut. Pasal pramuka memiliki atribut: 1. Lambang. 2. Bendera. 3. Panji. 4. Himne.
kelima Mas, dan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Juwardin dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang kedua tentang pokok-pokok tindakan pertolongan, pembalutan, pembidaian, dan transportasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan poin pertama, yaitu pokok-pokok tindakan pertolongan. Nah, pokok-pokok tindakan pertolongan yaitu yang pertama, jangan panik. Dalam hal ini ketika dituntut tidak panik bukan berarti penanganan lamban. Bertindaklah cekatan tetapi tenang. Apabila kecelakaan bersifat massal, korban-korban yang menderita luka ringan dapat dikerahkan untuk ikut serta membantu. Namun, bukan berarti langsung asal membantu. Di sini harus ada pemberian petunjuk-petunjuk secara tenang dan jelas. Nah, yang kedua, perhatikan pernapasan korban. Mungkin kita masih sempat menyelamatkan jiwa penderita. Jika Anda memperhatikan hal ini, bila pernapasan korban berhenti, lakukan pernapasan dari mulut ke mulut. Sebelum Anda memberikan pernapasan buatan, yang paling penting adalah memperhatikan jalan napas. Dan perhatikan apakah ada kelainan pada leher atau tidak, atau kalau curiga ada kelainan sebaiknya tidak menggerakkan kepala sama sekali. Dan yang paling penting dalam suatu kecelakaan massal adalah TRIC, yaitu pemilihan kondisi pasien. Apakah dalam keadaan gawat darurat, gawat atau abu, darurat atau kuning, tidak gawat, tidak darurat atau hijau, atau mati, yaitu tanda yang hitam. Dan ini menggambarkan dengan cara memprioritaskan life saving. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, airways open, bebaskan jalan napas dari segala yang menyumbat. Yang kedua, breathing restore, memberikan nafas buatan. Apabila korban tidak bernapas sampai saat ini, metode yang paling efektif adalah dari mulut ke mulut. Nah, yang ketiga, curricular magnet. Jika denyut nadi menghilang atau negatif, lakukan resusitasi jantung dan paru. Nah, untuk yang ketiga, hentikan pendarahan. Darah yang keluar dari pembuluh-pembuluh darah besar dapat membawa kematian dalam waktu 3-5 menit. Dengan mempergunakan sapu tangan atau kain yang bersih, tekanlah tempat pendarahan kuat-kuat dengan tangan Anda. Kemudian ikatlah sapu tangan dengan dasi, baju, ataupun juga yang dapat menekan luka itu. Letakkan bagian pendarahan lebih tinggi dari bagian tubuh lainnya, kecuali kalau keadaan yang tidak mengizinkan. Untuk yang keempat, perhatikan tanda-tanda shock. Korban ditelentangkan dengan letak kepala lebih rendah dari bagian tubuh lainnya. Apabila korban muntah-muntah dalam keadaan setengah sadar, baringkanlah telungkup dengan letak kepala lebih rendah dari bagian tubuh lainnya. Cara ini juga dilakukan untuk korban-korban yang dikhawatirkan akan tersedak darah, muntahan atau air ke dalam paru-parunya. Apabila korban mengalami cedera di dada dan menderita sesak napas, letakkan dalam keadaan setengah duduk. Untuk yang kelima, jangan memindahkan korban secara terburu-buru. Korban tidak boleh dipindahkan dari tempat sebelum dapat dipastikan jenis serta keparahan secara yang dialaminya, kecuali apabila tempat kecelakaan tidak memungkinkan korban dibiarkan di tempat tersebut, misalnya di tempat kebakaran. Apabila korban hendak diusung, terlebih dahulu perdarahan harus dihentikan, serta tulang-tulang yang patah harus dibidai. Dalam mengusung korban, usahakan supaya kepala korban tetap terlindung. Dan setiap kali harus diperhatikan jangan sampai seluruh pernapasannya tersumbat oleh korban atau muntahan. Jika korban diusung oleh 2 orang, letakkan kepalanya di dekat pengusung yang di belakang. Dengan demikian pengusung akan dapat memperhatikan hal tadi. Dalam kecelakaan massal, urutan prioritas korban yang diusung ke tempat pertolongan lanjutan adalah: yang pertama,
korban dengan luka di dada dan di leher yang disertai sesak napas. Yang kedua, korban dengan luka di dada atau perut yang disertai perdarahan dalam rongga-rongga tersebut. Yang ketiga, korban dengan luka terbuka di perut. Yang keempat, korban yang diberi tourniquet, balutan yang menjepit sehingga aliran darah di bawahnya terhenti sama sekali. Yang kelima, korban dengan cedera di kepala. Yang keenam, korban dengan luka bakar yang lebih dari 20% luasnya. Dan yang ketujuh, korban dengan patah tulang pinggal, paha, dan betis. Mungkin itu saja materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Wahdania akan memperjelas tentang transportasi. Di sini memiliki beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian transportasi, manfaat, fungsi, dan jenis-jenisnya. Pengertian transportasi. Transportasi adalah pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Sedangkan menurut Soekarto, pengertian transportasi adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkutan, baik yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan, seperti kuda, sapi, kerbau, atau mesin. Konsep transportasi didasarkan pada adanya perjalanan atau yang disebut trip antara asal atau origin dan tujuan destination. Di dalam pengertian transportasi tersebut terdapat unsur yang terkait erat dalam perjalanannya. Konsep transportasi itu sendiri. Unsur-unsur dalam transportasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Manusia yang membutuhkan. Yang kedua, barang yang dibutuhkan. Yang ketiga, kendaraan sebagai alat atau sarana. Yang keempat, jalan dan terminal sebagai prasarana transportasi. Yang kelima, organisasi atau pengelola transportasi. Kemudian yang kedua, fungsi dan manfaat transportasi. Fungsi dan manfaat transportasi diklarifikasikan menjadi beberapa bagian penting. Transportasi memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua, yaitu melancarkan arus barang dan manusia dan menunjang perkembangan pembangunan atau de-promoting sektor. Sedangkan manfaat transportasi menjadi 3 klarifikasi, yaitu yang pertama, manfaat ekonomi. Kegiatan ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat. Transportasi adalah salah satu jenis kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis barang dan orang sehingga akan menimbulkan adanya transaksi. Yang kedua, manfaat sosial. Transportasi menyediakan berbagai kemudahan diantaranya. Yang pertama, pelayanan untuk perorangan atau kelompok. Yang kedua yaitu manfaat sosial. Transportasi menyediakan berbagai kemudahan diantaranya. Yang pertama, pelayanan untuk perorangan atau kelompok. Yang kedua, pertukaran atau penyampaian informasi. Yang ketiga, perjalanan untuk bersantai. Yang keempat, memendekkan jarak. Yang kelima, memencarkan penduduk. Yang keenam, manfaat politis. Transportasi menciptakan persatuan, pelayanan lebih luas, keamanan negara, mengatasi bencana, dan lain-lain. Kemudian manfaat kewilayahan. Memenuhi kebutuhan penduduk di kota, desa, atau pendalaman terutama yang berkaitan dengan sirkulasi dan mobilisasi serta perangsang pembangunan. Kemudian jenis transportasi dan alat transportasi. Yang pertama, transportasi darat. Alat transportasi darat dipilih berdasarkan faktor-faktor seperti jenis dan spesifikasi kendaraan, jarak perjalanan, tujuan perjalanan, ketersediaan dan transportasi, ukuran dan pemukiman, faktor sosial ekonomi. Contoh, jenis transportasi dan alat transportasi. Yang kedua, transportasi air. Seperti
di sungai, danau, laut. Alat transportasi air contohnya seperti kapal, tongkang, perahu, rakit. Kemudian yang ketiga, transportasi udara. Alat transportasi udara dapat menjangkau tempat-tempat yang tidak dapat ditempuh dengan alat transportasi darat atau alat transportasi laut. Di samping mampu bergerak lebih cepat dan mempunyai lintasan yang lurus, serta praktis bebas hambatan, contoh alat transportasi udara misalnya pesawat terbang, helikopter, balon udara, dan lain-lain. Transportasi publik. Transportasi publik adalah seluruh alat transportasi di mana penumpang tidak berpergian menggunakan kendaraannya sendiri. Alat transportasi publik umumnya termasuk kereta dan bis, namun juga termasuk pelayanan maskapai, penerbangan, feri, taksi, dan lain-lain. Konsep transportasi publik sendiri tidak dapat dilepaskan dari konsep kendaraan umum. Pengertian kendaraan umum berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum, yaitu kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung. Demikian penjelasan mengenai transportasi beserta fungsi dan manfaat transportasi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai dengan pembalut. Membalut adalah tindakan medis untuk menyangga atau menahan bagian tubuh tertentu agar tidak bergeser atau berubah dari posisi yang dikehendaki. 1. Tujuan pembalut. Adapun tujuan pembalut dari pembalut antara lain sebagai berikut. A. Menahan sesuatu, misalnya bidai atau spikal, kasa, penutup, luka, dan sebagainya agar tidak bergeser dari tempatnya. Yang ke B. Menahan pembekakan, menghentikan pendarahan pembalut, tekanan. Yang ke C. Menunjang bagian tubuh yang cedera. Yang ke D. Menjaga agar bagian yang cedera tidak bergerak. Yang ke E. Menutup bagian tubuh agar tidak terkontaminasi. Macam-macam pembalut. Adapun macam-macam pembalut antara lain sebagai berikut. Yang ke A. Mitela atau pembalut segitiga. Bahan pembalut dari kain yang terbentuk segitiga sama kaki dengan berbagai ukuran. Panjang kaki antara 30 sampai 100 cm. Pembalut ini bisa dipakai. Yang kedua, pembalut ini bisa dipakai pada cedera di kepala, bahu, dada, siku, telapak tangan, pinggul, telapak kaki, dan menggantung lengan. Yang ketiga, dapat dilihat sejajar dengan alasannya dan menjadi pembalut bentuk dasi. Yang ke B, dasi atau bisa disebut kravat. 1. Merupakan milita yang dapat lipat-lipat dari salah satu ujungnya sehingga berbentuk pita, dengan kedua ujung-ujungnya lancip dan lebarnya sampai 5 sampai 10 meter 10 cm. 2. Pembalut ini bisa dipergunakan untuk membalut mata, dahi, atau bagian kepala yang lain, rahang, ketiak, lengan, siku, paha, lutut, betis, dan kaki yang terkilir. Cara membalut. 1. Babatkan pada tempat yang akan dibalut sampai kedua ujungnya dapat diikatkan. Yang kedua, diusahakan agar balutan tidak mudah kendor dengan cara sebelum diikat arahnya saling menarik. Yang ketiga, kedua ujungnya dikaitkan secukupnya. Yang ke C, pita dengan sabun atau dicuci zat antiseptik. Yang ketiga, kasa penutup luka diambil kembali. Luka disiram dengan air steril untuk membasuh bekuan dan darah
bekuan darah dan kotoran yang terdapat di dalamnya. Yang keempat, dengan menggunakan pinset steril dibakar atau direbus telah dahulu kotoran yang tidak hanyut ketika disiram dibersihkan. Yang kelima, tutup lukanya dengan sehelai soft towel atau kasa steril biasa, kemudian di atasnya dilapisi dengan kasa yang agak tebal dengan lembut. Yang keenam, kemudian berikan balutan yang menekan. Apabila terjadi pendarahan, tindakan penghentian pendarahan cepat dilakukan dengan cara: yang pertama, pembalut tekan dipertahankan dengan pendarahan berhenti atau sampai pertolongannya yang lebih mantap dapat diberikan. Yang kedua, penekan dengan jari tangan di pangkal arteri yang luka. Penekatan paling lama 5 menit. Yang ketiga, pengkitan dengan pendekatan dengan tourniquet. A. Digunakan bila pendarahan sangat sulit dihentikan dengan cara biasa. Yang ke B, lokasi pemasangan 5 jari di bawah ketiak untuk pendarahan di lengan, dan 5 jari di bawah lipat paha untuk pendarahan di kaki. Yang ke C, cara lilitkan tourniquet ke tempatnya yang dikehendaki sebelum dialasi dengan kain atau kasa untuk mencegah lecet di kulit yang terkena terkonit. Yang ke D, setiap 10 menit tourniquet dikendorkan selama 30 detik sementara luka ditekan dengan kasa steril. Yang ke E, elevasi bagian yang terluka. Yang ke D, tentukan posisi balutan dan mempertimbangkan: yang pertama, dapat membatasi pergeseran gerak bagian tubuh yang memang perlu difikasi. Yang kedua, sedikit mungkin membatasi gerak bagian tubuh yang lain. Yang ketiga, usahakan posisi balutan yang paling nyaman untuk kegiatan pokok penderita. Yang keempat, tidak mengganggu peredaran darah, misalnya balutan berlapis. Yang paling bawah letaknya disebut distal. Yang kelima, tidak mudah kendor atau lepas. Demikian saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan dari materi selanjutnya. Terima kasih. Yang pertama, dapat terbuat dari kain katun, kain kasa, flanel atau bahan elastis. Yang paling sering adalah kasa. Hal ini dikarenakan kasa mudah menyerap air dan darah serta tidak mudah kendor. Yang kedua, macam-macam ukuran lebar pembalut dan penggunaannya. Yang pertama, 2,5 cm untuk jari-jari. Yang kedua, 5 cm untuk leher dan pergelangan tangan. Yang ke-C, 7,5 cm untuk kepala, lengan atas, lengan bawah, betis, dan kaki. Yang ke-D, 10 cm untuk paha dan sendi pinggul. Yang ke-E, 10-15 cm untuk dada, perut, dan punggung. Cara pembalut anggota badan, tangan atau kaki. Yang pertama, sangga anggota badan yang cedera pada posisi tetap. Yang kedua, pastikan bahwa perban tergulung kencang. Yang ketiga, balutan pita biasanya beberapa lapis. Dimulai dari salah satu ujung yang diletakkan dari proksimal ke distal, menutup sepanjang bagian tubuh yang akan dibalut dari distal ke proksimal. Terakhir, ujung yang dalam tadi diikat dengan ujung yang lain secukupnya. Yang keempat, dibebatkan terus ke proksimal dengan beban saling menyilang dan tumpang tindih antara beban yang satu dengan beban berikutnya. Setiap balutan menutupi 2/3 bagian tubuhnya. Yang ke-D, plaster atau pembalut berperekat. Yang pertama, pembalut ini untuk merekatkan penutup luka, untuk fiksasi pada sendi yang terkilir, untuk merekatkan pada kelainan patah tulang. Cara pemindaian langsung dengan plaster disebut strapping.
Plester disebut dibebatkan berlapis-lapis dari distal ke proksimal untuk membatasi gerakan perlu pita yang masing-masing ujungnya divaksi dengan plester. 2. Untuk menutup luka yang sederhana dapat dipakai plester yang sudah dilengkapi dengan kasa yang mengandung antiseptik. Pertama, luka diberi antiseptik. Yang kedua, tutup luka dengan kasa. Yang ketiga, baru letakkan pembalut plester di atas luka tersebut. Yang pembalut lainnya. Yang pertama, Snevel band, pembalut pita yang sudah ditambahkan kasa penutup luka dan steril baru dibuka saat digunakan. Sering dipakai untuk menutup luka-luka lebar. Yang kedua, soft tulel, kasa steril yang sudah didendam dalam antibiotik, digunakan untuk menutup luka-luka kecil. Yang kasa steril. Yang pertama, kasa steril ialah potongan-potongan pembalut kasa yang sudah disterilkan dan dibungkus sepotong demi sepotong. Pembungkus tidak boleh dibuka sebelum digunakan. Yang kedua, digunakan untuk menutup luka-luka kecil yang sudah diinfeksi atau diobati, misalnya sudah ditutupi soft tulel, yaitu sebelum luka dibalut atau diplaster. Yang ketiga, prosedur pembalutan. Adapun langkah-langkah dalam proses pembalutan antara lain sebagai berikut. Perhatikan tempat atau letak bagian tubuh yang akan dibalut dengan menjawab pertanyaan ini. Bagian dari tubuh yang mana untuk menentukan macam pembalut yang digunakan dan ukuran pembalut bila menggunakan pita. Yang kedua, luka terbuka atau tidak untuk perawatan luka dan menghentikan pendarahan. Yang ketiga, bagaimana luas luka atau untuk menentukan macam pembalut. Yang keempat, perlu dibatasi gerak bagian tubuh tertentu atau tidak untuk menentukan perlu dibidai. Yang jenis pembalut. Pilih jenis pembalut yang akan digunakan, dapat satu akan kombinasi. Yang sebelum dibalut, jika luka terbuka perlu diberi terinfektan atau dibalut dengan pembalut yang mengandung desinfektan. Jika terjadi di lokasi, perlu di posisi urutan tidak definisi luka terbuka. 1. Letakkan sepotong kasa steril di tengah luka, tidak usah ditekan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tata Sapriadin akan melanjutkan materi terkait pembalutan dan pembidaian. Pembalutan adalah tindakan medis atau menahan luka dari pendarahan atau tidak bergeser dan merubah posisi. Pembalutan. Tujuan pembalutan yang tidak lain dan tidak bukan untuk supaya darah tidak keluar deras sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Selain tujuan itu, tujuan lainnya pembalutan juga agar kulit atau bagian yang terluka tidak terkontaminasi dengan hal-hal di luarnya. Macam-macam pembalutan. Pembalutan ada 3 yang biasanya kita gunakan. Ada yang berbentuk segitiga, ada pembalutan dasi, ada plaster, dan lain sebagainya. Ini semua sudah kita pernah alami, mungkin demikian. Dan cara pembalutan. Pembalutan tidak hanya dengan melakukannya dengan biasa saja, tapi memiliki cara dan teknik tertentu. Misalnya, pembalutan dilakukan dengan melilitkan pembalutan
di bagian luka dengan cara-cara yang pelan-pelan. Selanjutnya pembidaian. Pembidaian adalah alat kayu yang digunakan atau kawat yang ringan yang bertujuan untuk menjaga tulang patah tidak bergerak. Prinsipnya, prinsip pembidaian lakukan di bagian yang cedera melewati 2 sendi. Jangan sampai pembidaian ini tidak melewati 2 sendi, karena sendi itu yang memegang tulang lainnya supaya kokoh. Prosedur: siapkan alat pembidaian. Terus pembidaian ini berkolaborasi dengan pembalutan. Setelah pembidaian, tetap dilakukan pembalutan agar posisi pembidaian kita di sini kokoh, tidak terkontaminasi, biar terarah gitu. Kira-kira sekian 2 materi yang saya sampaikan terkait pembalutan dan pembidaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.